Kembali lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Kali ini kita akan membahas tentang berapa lama jangka waktu dan juga konsekuensi seseorang saat menjalin atau melakukan pesugihan. Karena dalam ranah pesugihan, tidak semua perjanjian akan berakhir dalam waktu singkat. Ada beberapa jenis pesugihan yang menjanjikan kekayaan seumur hidup. Sebuah janji yang terdengar sangat menggiurkan bagi mereka yang terhimpit ekonomi atau haus akan kemegahan. Namun tentu saja janji ini datang dengan harga yang jauh lebih mahal dan dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Namun di balik gemerlapnya kekayaan yang tak terbatas, tersimpan sebuah cerita kelam, tumbal nyawa. Ini adalah harga yang paling fatal yang harus dibayar oleh pelaku pesugihan seumur hidup. Makhluk gaib yang memberikan kekayaan tersebut akan selalu menuntut tumbal dari garis keturunan sang pelaku. Konon katanya, semakin besar kekayaan yang diinginkan dan ingin kita miliki, semakin lama durasi kontrak yang harus dibayar. Semakin besar pula tuntutan akan tumbal yang harus dibayar. Awalnya, mungkin tumbal yang akan diminta adalah kerabat yang akan diminta nyawanya dari jauh. Namun, seiring berjalannya waktu, permintaan semakin dekat ke lingkaran keluarga, anak, cucu, atau bahkan pasangan seumur hidup. Sistem tumbal ini biasanya berjalan secara berkala. Artinya, setiap beberapa tahun, bisa beberapa tahun tergantung pada perjanjian awal, makhluk gaib akan kembali dengan menagih tumbal yang serupa. Kejadian ini seringkali dimanifestasikan dalam bentuk kematian yang misterius atau penyakit aneh yang mendadak menimpa keluarga si pelaku. Hal ini membuat pelaku pesugihan seumur hidup dipenuhi dengan rasa takut, kecemasan, dan juga paranoid. Tak ada yang gratis di dunia ini, apalagi kekayaan yang didapat dengan cara yang mudah dan instan. Pesugihan seolah memberikan janji manis tanpa batas, namun kenyataannya memiliki durasi dan juga konsekuensi yang mengerikan. Umumnya, ada beberapa jenis perjanjian. Ada kontrak yang bersifat jangka pendek, mungkin hanya berlaku beberapa tahun. Selama periode ini, kekayaan bisa saja mengalir secara deras, seolah tanpa henti. Tapi, percaya atau tidak, setelah masa itu berlalu, si pelaku bisa menghadapi kemiskinan yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Atau bahkan dilanda kesialan yang bertubi-tubi. Ini seperti jawaban yang awalnya menggiurkan tapi ujungnya menjerat. Kekayaan yang didapat dari pesugihan seumur hidup ini tidak membawa kebahagiaan yang sejati. Dan sebaliknya, pelaku akan hidup dalam penderitaan yang sangat hebat. Rasa bersalah karena mengorbankan orang-orang terkasih, juga ditambah tekanan psikologis karena selalu merasa diawasi oleh makhluk gaib yang akan terus menggerogoti ketenangan hidup mereka yang melakukan pesugihan. Banyak cerita yang beredar di masyarakat tentang pelaku pesugihan yang berakhir dengan tragis. Meskipun bergelimang dengan harta, mereka kerap mengalami gangguan kesehatan yang tak bisa dijelaskan, seperti gangguan jiwa atau bahkan mengalami kematian yang tak wajar
setelah seluruh keluarganya habis dijadikan tumbal. Pada akhirnya, pesugihan jangka panjang ini bukanlah jalan pintas menuju kebahagiaan. Ia adalah jalan menuju kehancuran di balik kilauan misteri, dengan nyawa dan ketenangan batin sebagai harga yang tak ternilai harus dikorbankan. Ini menjadi pengingat yang kuat bahwa tidak ada yang sepadan dengan mengorbankan keluarga dan jiwa demi kebahagiaan duniawi. Pesugihan adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan dan mudah melalui jalan pintas, biasanya dengan bantuan makhluk atau hal yang tak bisa kita lihat. Saat melakukan ritual, pelaku pesugihan biasanya melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Dalam melakukan perjanjian ini, tumbal atau mahar tertentu harus dipersembahkan kepada makhluk gaib sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan yang akan kita peroleh. Korban tunggal dari pesugihan ini tentunya ditentukan berdasarkan permintaan sang makhluk gaib dan pelaku pesugihan harus bisa memenuhinya. Juga ada kepercayaan mengenai pesugihan ini tidak terlepas dari masyarakat yang gemar akan hal-hal supranatural. Selain itu, keinginan untuk memperoleh kekayaan secara cepat tanpa harus bekerja secara keras membuat kepercayaan terhadap praktik ini kian berkembang. Konsep pesugihan baru yang akan selalu muncul pada abad ke-19 dan awal abad 20. Berawal dari kecemburuan sosial dan juga ketimpangan yang terjadi di masyarakat saat itu, yang menjadikan orang kaya secara tiba-tiba dianggap melakukan pesugihan. Lalu, berapa lama jangka waktu pesugihan itu? Ini adalah pertanyaan yang selalu muncul. Umumnya, ada beberapa jenis jangka waktu. Ada yang bersifat kontrak jangka pendek dan mungkin hanya beberapa tahun, di mana kekayaan akan mengalir deras. Namun setelah itu, orang yang melakukan pesugihan akan mendapatkan kesialan, juga kemiskinan yang lebih parah dari sebelum ia melakukan pesugihan. Ada pula yang bersifat jangka panjang, yang mana biasanya bertahan seumur hidup dan harus diteruskan oleh anak cucunya. Harga yang dibayar jauh selalu lebih mahal. Seringkali selalu saja melibatkan tumbal nyawa dari keluarga terdekat, orang yang kita sayangi. Semakin kekayaan yang kita inginkan besar, semakin juga pengorbanan yang harus kita lakukan lebih besar. Bahkan ada kisah-kisah tentang tumbal yang akan selalu beredar secara berkala. Dengan jenis pesugihan yang beragam ini, imbalannya yang diminta tentu beragam pula. Salah satunya adalah pesugihan genderuwo. Ada imbalan yang harus dibayar, yaitu dengan menyerahkan manusia sebagai tumbal. Kalau tidak bisa dituruti, maka penyembah pesugihan itu dan keluarganya yang menjadi incaran seumur hidup. Konsekuensi lain yang sudah disebutkan tadi adalah hal-hal yang mengerikan dan juga mengganggu ketenangan batin, kehilangan gangguan kesehatan, atau bahkan gangguan jiwa. Orang yang melakukan pesugihan akan selalu dihantui dengan rasa takut, kesedihan, dan juga paranoid karena selalu merasa diganggu oleh makhluk gaib setelah membantu mereka dengan berbagai macam kasus di mana para pelaku pesugihan ini
ini berakhir dengan kematian yang sangat tragis. Selalu dengan pengulangan yang sama. Entah itu karena gila, sakit keras, atau mati secara misterius. Meski sulit disebutkan secara ilmiah, terdapat beberapa ciri yang sering dikaitkan dengan pelaku pesugihan. Yang pertama adalah kekayaan secara mendadak dengan sumber penghasilan yang tidak jelas. Perubahan perilaku secara drastis, misalnya dari yang terbuka menjadi tertutup dan juga antisosial. Lalu selanjutnya sering melakukan ritual-ritual aneh di sepanjang waktu tertentu. Juga memiliki benda-benda pusaka atau jimat-jimat khusus, enggan bersedekah atau membantu orang lain, dan sering terlihat gelisah juga ketakutan. Dan yang lainnya adalah mengalami masalah kesehatan yang aneh dan sulit untuk disembuhkan. Rumah sakit atau tempat usaha yang memiliki nuansa yang mistis. Dengan harga yang dibayar untuk kekayaan instan ini ternyata jauh lebih mahal daripada yang dibayangkan. Namun, ada satu lagi ranah mistis yang tak kalah menarik, yaitu punya daya pikat yang tak tertahankan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ajaran pelet yang tak kalah membahayakan. Setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma.